Oke, selamat datang lagi di Namanya Juga SMA. Di podcast ini kita membahas seputar kehidupan di SMA kita, berbagai pengalaman menarik juga yang pastinya relate sama teman-teman di luar sana. Di episode tempat ini kita juga punya seseorang guest star yang menarik banget waktu SMA bro ya. Kalau bisa disebut sebagai legenda ya bro ya. Legenda parah sih nih orang. Legenda parah ya. Parah. Yo, iya legenda. Kehidupan lu gimana nih? Kehidupan lu nih? Sebelum kita nyambut guest star kita nih. Baik sih. Baik aja. Baik. Sama aja kayak podcast kemarin. Masih sama kayak Baru podcast lari. tadi. Baru kelas Baru tengah. kali kok. Lanjut. Belum matiin call ini. Tim editing siapa? Ya? Kenapa? Baru kelar editing. Tim editing siapa ya? Siap. Siap. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut ini dia. Bos Siftong. Wes. Yo, halo. Wih. Assalamualaikum. Kabar Wey. sehat? The OG. Halo, Bos Iptong. Gimana kabar bro? Oh. Kabar gua sehat. Oh, baik ya. Alhamdulillah. Untungnya sehat. Kesibukan gimana nih sekarang? Katanya punya bisnis loh. Nggak ada sibuk-sibuknya gua. Kelihatan sih. Apakah COVID-19 ini sangat mempengaruhi hidup lu? Sangat tidak mempengaruhi. Tapi Wey. Nggak ada bedanya ya? nggak ada. Ini record kedua udah agak gak lucu ya. Iya. Tolong lah. Kooperatif dikit, Oh, kooperatif. Kooperatif dikit lah. Jadi bisa gue jelasin ke teman-teman bahwa Iftong ini sosok yang menarik waktu gue SMA. Jadi sengaja gue undang kesini buat kita berbagi pengalaman juga. Kenakalan di waktu SMA nih bro. Wah, parah sih. Kebaikan juga, kebaikan. Oh iya lupa kebaikan juga deh. Kebaikan. Bro Jonardi. Bro Jojo. Bro, Jojo. Ketawa langsung, bro. Topik Ketawa pertama. lagi. Kenapa, Dok? Masuk topik pertama langsung. Oke. Hajar, Jo. Bang, gue pengen nanya nih, lu boleh gak sih bagiin seputar pengalaman lu tentang SMA ke pendengar? Kayak lu ada konflik sama teman-teman atau guru gak sih? Boleh Ada di-share nggak nggak? sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Kalau konflik tuh bukan ada nggak sih itu. Banyak Apa? nggak sih gitu loh. Oke. Terlalu banyak Karena ya? bener udah pasti sih, ada bener. konflik gua. Banyak Tiap nggak sih? tiap gua Banyak sekolah ya. pasti ada konflik lah. Entah berantem sama temen sama guru. Guru nih, boleh nih diceritain nggak? Kalau guru, boleh di-sharing nggak? Kalau guru, gue berantem sama guru ada, tapi SMA doang sih ini ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Boleh. Ini namanya juga SMA ini. Namanya juga SMA toh. Ya kita tahu makanya kita nanya itu. Langsung aja. Gue pernah ada konflik sama satu guru IPS, lebih spesifiknya history lah, guru history. Wih. Editor Oke. tolong ntar dikasih pip ya. Oke. Lanjut. Emang kenapa sensor juga nggak masalah. Wih. Oh, Baik. gentleman ya. Legenda Udah kita baik. ya. Ini dia legenda kita nih. Kita didatengin ormas dong. Oke, boleh lanjut, boleh. Jadi apa yang mau pengen ditahu nih? Masalahnya Coba ceritain dikit gitu loh. Kenapa bisa ada masalah? Cikal bakal Semuanya tau. Cikal bakal. berantem dengan Semuanya. guru. gue ceritain dari awal deh ya. Nggak Karena kan masalah. mungkin beberapa ada yang Boleh, belum tahu guru ini kan. Iya. Jadi beliau ini Iya. adalah seorang guru yang kalau bisa dibilang itu tiap angkatan pasti ada yang kesel sama dia. Itu udah wajib hukumnya. Karena dari cerita-cerita kakak kelas yang gue denger, ya mereka nggak ada yang suka gitu sama dia. Legend ya. Ya karena ya ada karenanya. Sebenarnya dia baik. Cuma mulutnya itu mulut ibu-ibu gimana sih, mulut emak-emak bawel. Yes. Agak-agak Exactly. resek emak-emak itulah. Ya lu tau lah. Iya benar sih. Benar.
Terus apa gue langsung gue ceritain aja kali ya. Pokoknya intinya itu Bebas. guru ya Bebas. ya lu pada bisa bayangin lah kayak gimana itu guru ya kan. Iya. Pasti ada lah di sekolah-sekolah lu pada guru-guru yang kayak gitu tuh. Ada. Wey, nonton MotoGP dong. Ada yang lewat tuh. Ada nonton MotoGP. Apa ada motor nge-track lagi? Ada Rossi. Oke. Ini gue langsung ke inti ceritanya nih. Boleh. Boleh. Pada itu gue kelas berapa ya, gue lupa. Kelas Kelas 11. 11. ya, 11. Iya, gue 11. kelas 11. Kok saya yang ingat? Oke, boleh. Itu kelas 11 awal-awal masuk. Pokoknya semester awal kelas 11 itu kelas gua itu isi murid-muridnya itu bisa dibilang yang paling bandel-bandel dah. Yang isinya kelas nggak jelas rusuh semua. banget ya berarti ya. Iya, isinya nggak tahu kenapa tiba-tiba emang pas kelas 11 itu isi orang-orang bangsat semua intinya. Iya. Ada yang N tuh, yang badannya gede tuh N ya kan. Hey. Nggak naik gara-gara nyontek. Aduh. Foto legend semua ya. Ada aja lah ya. Pokoknya itu di kelas 11 itu isi kelas yang itu tuh legend parah anjing. Hall of Fame. Ayo semua terbaik ya. ya, terbaik aja. Terbaik. Gue inget banget hari pertama masuk di semester pertama kelas 11 ada ribut sama guru. Hari Waduh. kedua Waduh. ribut sama guru. Hari ketiga Waduh. gue ribut. Emang rebel ya? Memorable parah dah. Kenapa? Apa sih problem sebenarnya, apa sama guru lu itu apa? Jadi gini, Kok bisa waktu itu ribut gitu. waktu itu gua ini termasuk orang yang males lah. Udah bandel sih nggak terlalu bandel banget ya, cuma jahil-jahil SMA biasa lah. Ada Nggak lah. badung-badung Ada lah banget ya. ya kan. Tawuran gua nggak pernah. Iya, Ya kan? benar. Bandel masih Apalagi- dalam batas wajar ya, Tong. Iya. Oke. Pokoknya SMA lah. Jadi sewaktu-waktu hari ketiga itu pelajaran dia, gua nggak ngeluarin buku. Jadi yang teman-teman gua ini sebenarnya yang nggak ngeluarin buku tuh nggak cuma gua, ada beberapa temen gua yang nggak ngeluarin juga pelajaran dia. Tapi karena gua dari kelas 10 dan bahkan dari SMP dia udah tahu nama gua karena anaknya satu angkatan sama gua. Jadi udah jadi apa pusat perhatian gua. Udah jadi Pada trademark saat ya. spill detik ya. Iya. Iya. Terus di kelas 10 juga dia udah tahu gua, jadi gua kayak ibarat kata rada-rada diincer gitulah. Oke. karena gua di kelas Badung ya kan. Oke dong. Terus tuh Jadi waktu itu Terus. baru masuk kelas nih, ceritanya baru masuk kelas ya kan, duduk semua. Kebetulan waktu itu duduknya kondisinya bentuk U, jadi sejajar Oh. semua, nggak ada yang pisah-pisah, bentuk U Oh. kan. Iya. Jadi tengah-tengah tuh, jadi tengah-tengah. Gue nggak tahu dia mau cerita atau mau apa, gue nggak tahu. Gue nggak ngeluarin buku, ya kan. Temen samping gue lupa siapa yang bercanda. Pokoknya ada beberapa orang, 3 atau 4 orang, mereka lagi bercanda lah, ya kan. Tepuk-tepuk tangan di kelas, ya kan, ketawa-ketawa. Gue cuma di meja itu, tengkurepan di meja, terus gue ikutan ketawa-ketawa doang ya. Gimana sih ikutan ketawa doang? Oke. Tapi mungkin Iya. karena gigi gue terlalu gede mungkin kali ya. Jadi yang ngeliat gue doang dia ketawa. Oh iya, kalau gue potong, emang buat teman-teman yang belum tahu bahwa gigi Iftong tuh sangat apa ya, memorable banget buat teman-teman juga di eksotis lah bisa dibilang ya. Iya. Iya, jadi tuh kalau inget Iftong tuh kenapa nama Iftong ya? Boleh kasih tau dikit nggak tau nama lu kenapa Iftong? Boleh. Jadi gue inget kalau nggak salah itu pas SD nama lengkap gue ya nggak usah disebut kali ya. Pokoknya Iya. intinya Intinya aja. Ini aja Tong, dong. if-nya itu nama gue, tongnya Tonggos. Woi. Hei. Jadi misteri sudah terpecahkan ya. Bagi yang nanya Iftong tuh sebenarnya julukan dari apa sih? Udah pada Iya. tahu ya. Iya. If udah tahu, if lah ya. Kita udah tahu.
Apalagi yang if? Terus lanjut dong. Lanjut. Jadi Tentang guru dong. sampai yang gua ketawa-ketawa kan. Terus gue ditegur. Ditegur sama dia. Gue lupa. Aduh, gue agak lupa lagi. Pokoknya intinya gue ditegur dia. Terus ditanya bukunya mana. Kok gue nggak keluarin kan. Malah ketawa-ketawa. Gue rada ke-trigger waktu itu. Karena yang nggak ngeluarin buku bukan cuma gue doang kan. Sebelah-sebelah gue. Oh, gue inget. Gue dituduh nepuk-tepuk tangan di kelas. Padahal bukan gue cuma ketawa-ketawa doang ngelihatnya. Gue dituduh gue tepuk tangan di kelas sama dia. Banyak ya tuduhan lu ya. Aku anjing. Banyak dakwaan gitu ya. Dakwaannya banyak ya. Banyak. Jadi Lanjut, Om. gue dituduh, gue ke-trigger dong ya kan. Namanya masih bocah SMA, gue ke-trigger dong. Oh iya. Ya terus gue bilang lah yang gak ngeluarin buku juga bukan cuma saya doang bu. Saya bilang gitu. Gue bilang gitu kan. Terus terus gue inget dia jawab gini. Ya intinya nggak peduli yang lain yang dia lihat gua maksudnya. Yang lain nggak peduli lah mau ngapain gue ikut-ikutan, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang yang tepuk tangan bukan gua gitu kan. Akhirnya dia bentak gua disuruh keluar. Gue keluar lah langsung kan. Gue keluar dengan emosi ya kan, darah udah di kepala semua kan, emosi gue keluar. Gue ke toilet, gue kencing kan. Terus gue mikir pas di toilet, kalau misalkan nanti jadi sekolah gue ini kan sistemnya pergantian pelajaran ya. Jadi muridnya yang pindah, bukan gurunya yang pindah. Berarti moving class ya, Tong? Moving class. Iya, moving class ya kan. Nah, jadi pas habis dari toilet terus gue mikir, kalau gue balik lagi pasti awkward dong buat ngambil tas ya kan. Iya benar. Gue inisiatif lah, gue masuk kelas lagi. Gue mau ambil tas, gue mau nunggu di luar aja kan, karena gue udah disuruh keluar sama dia. Iya. Pas gue masuk kelas, dia dengan nada tinggi dia nanya, ngapain masuk lagi? Terus gue bilang, saya mau ngambil tas bu, gue bilang gitu kan. Orang ibu udah suruh keluar, nanti juga ganti pelajaran lah gitu kan. Terus dia bilang, duduk dulu sini. Nah, karena gue masih emosi, maksud gue kan, gue biar tenangin diri dulu ya kan, biar gue mikir salah gue apa ya kan, biar tau lah kesalahan gue apa. Digas lagi sama dia, suruh duduk. Padahal gue udah mau keluar, gue udah mau nenangin pikiran. Cuma sama dia pas disuruh duduk, gue kesel dong. Gue lupa gue jawab apa aja. Terus debat lah tuh di kelas, di dalam kelas terus gue debat lah tentang masalah yang tepuk tangan siapa, bukan gua. Terus sama kenapa gua doang yang ditegur gitu loh. Gua nggak terimanya itu doang. Karena soalnya gua nggak terima karena bukan gua yang bikin rusuh saat itu. Singkat cerita ya berantem lah sampai dia nangis, gua pun nangis, emosi. Lu ngerti gak sih emosi terus sampai nangis? Iya. Lu paham gak sih? Sampai emosi terus sampai keluar air mata tuh ya. Sampai teman-teman yang gue heran kenapa teman-teman kelas gue juga pada nangis. Empati mungkin. Emang sedramatikal itu kah berantem gue sama dia? Empati, Pak. Tapi itu cerita viral banget Tong pada zamannya, parah men. Gue lagi olahraga itu, tiba-tiba teman-temannya keluar. Itu viral parah anjing, sampai anak-anak sekolah lain tahu. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Gua heran. Sekarang juga zaman sekarang. Gua heran. Di kelas udah pada tahu juga katanya ceritanya. Lagi legenda. Yang bikin lucu pas berantem tuh, ada satu cowok yang namanya mirip ini wakil presiden kita dulu. Oh iya. Gue tahu. Dia tiba-tiba bukan mirip lagi. Oh iya. Oh tahu nih gua. Gua tahu. Just kidding. Dia tiba-tiba emosi terus dia nangis. Lah dia ngapain nangis anjing, orang yang berantem gua? Gua tahu ini. Dia satu sekolah dengan saya pas SMP, Pak.
Weh. Boleh dikasih shout out Ada- nggak? Ada satu Nggak usah. ada satu kelucuan lagi nih pas ketika Wow. berantem. Wah, oh gitu ya. Gue mengorbankan 2 temen gue dan dua-dua ini legend. Ini legend juga ya. Mungkin next episode dia akan diundang ke sini sih Oh, kayaknya pasti, sih. pasti, pasti. Mungkin. Pasti, Jadi- pasti. Jadi kita undang juga. Ketika debat gitu, gue ada ini ada ngomong kayak gini. Ibu tahu nggak yang nggak suka sama ibu itu banyak dari kakak kelas yang dulu pun nggak suka sama cara apa ya, cara bercandanya, cara ya omongannya lah. Mulutnya itulah tuh ya. Ya, terus dia bilang, kata siapa? Orang kakak kelas pada suka kok sama saya. Dia bilang gitu. Wah, ke-trigger gua kan. Gua nggak mau kalah dong, gitu kan. Pengorbanan Gua tuh nggak ya. mau kalah dong. Gue cari pasukan dong abis itu. Gua kasih bukti nyata langsung kan. Gua Cari panggil pasukan tuh. temen gua. Kan. Dia mana posisi duduknya dia deket lagi sama gurunya kan. Gua panggil. Woi Teh, ya kan. Woi Teh, Oh iya, iya. lu Sebutnya jujur apa, aja sebut. ngomong sekarang. Lu suka nggak sama dia? Gue bilang gitu kan. Beliau. dengan nada pelan dan rada ngeri, dan gue tahu dia pasti agak kaget, pasti dalam hatinya ngentuk kenapa gua yang dipanggil gitu kan. Tong. Oi. Itu nama temen lu itu yang disebutin 2 kali bukan itu? Ya double. 2 kali lah Oh pokoknya. iya. Oke. Iya. Sempet di Oke. shout out juga di episode kemarin ya. Iya, Iya. Sempat. Cari tahu sendiri lah kalian lah. Nirmala Pokoknya juga disebut kok. yang jual ayam lah. Oh iya. Cukup. Hei. Cukup. Dipanggil kan. Teh, lu suka nggak sama dia? Jujur, gue bilang gitu kan. Dengan nada pelan dia ngomong gini. Jujur, kalau sifat sih gue nggak terlalu suka, dia bilang gitu. Dengan nada pelan kan. Gue tanya satu teman legend gue lagi kan. Oi, katanya. Kasihan sih nih. Dia termasuk ada mirip gue soalnya. Di sekolah tuh males kalau nyontek, yang dicontekin yang kasih, bukan dia yang minta. Bisa gitu ya? Siapa sih? Boleh dikasih shout out gak tau? Inisial aja. Ya Iya tadi udah. the big boss lah ya. The Big Big Boss. Boss Mini Cooper ya kan. Wis. Oh alah. Top lah ya. Oh. Nah waktu itu Salah satu gue panggil legenda dia kita juga kan. tuh. Gue panggil dia, woi A. Oh, Jujur beda lagi. ngomong. Beda lagi, satu temen gue lagi kan, gue panggil. Jujur ngomong, lu suka gak sama dia? Gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong dengan nada pelan juga kan. Jujur kalau sifat dia nggak suka, dia bilang gitu kan. Terus langsung kan dengan PD-nya dan bangganya gue sama dua temen gue ini kan. Denger gak Bu? Gue bilang gitu. Dia nangis gurunya. Aduh, caur Oh. banget ya. Gimana perasaan temen lu yang disebut ya? Aja. Dia Tegang gitu. karena gue Pusing banget dia spontan. Harus bela lo apa bela gurunya itu? Makanya. Itu panik banget, gue yakin tuh orangnya. Hancur tuh. Deg-degan Itu udah sih. pasti panik. Karena kalau di urutan ranking ya gue bertiga ini ya kejar-kejaran dari di bawah dah pokoknya. Gimana nggak panik coba kan? Top 3 ya, top 3 ya. Iya top 3 dari bawah. Topil dari bawah. Ya sebelum ambil raport keringetan dulu biasanya. Tapi habis berantem itu kan itu masih awal masuk sekolah, ada yang namanya komitmen kelas dulu ya kan. Oh Oh iya. iya. Gue inget kita waktu itu emang kita kenal. Sorry. Wih. Kita ke Ancol kan, kita ke Ancol tuh komitmen Kelas berapa tuh? Kelas berapa tuh? Kelas Sorry. 11. 11 juga ya. Enggak, Oke. itu setelah kejadian berantem Waduh. sehari setelah atau Oke. kayaknya sehari setelah deh kalau gue nggak salah.
Tensi masih Pokoknya tinggi ya. nggak lama dah. Iya, pokoknya Oke. nggak lama atau minggu depannya. Itu komitmen kelas. Gua waktu itu udah gimana ya, kondisi gua udah tenang, udah nggak, maksudnya udah tercurahkan semua lah emosi gua kan waktu di kelas itu pas berantem sama dia. Jadi Terus, Tong? waktu komitmen kelas tuh gua mikir juga kan, sebenarnya gua yang salah, cuma karena gua terlalu egois sama gengsi, jadi gua gimana ya, gua mau terlihat menonjol, maksudnya gua nggak mau disalahin, padahal Oh, sebenarnya memang itu pure kesalahan gua karena gua Iya, nggak iya. ngeluarin buku. Tapi salah teman lu oke. juga sih. Posisinya sih gue tahu sih sebenarnya siapa yang nggak buka buku. Siapa yang nggak buka buku? Gue Siapa yang inget tuh tepuk waktu pas tangan? gue diomelin, waktu pas gue ditegor gak ngeluarin buku, mereka cepet langsung ngeluarin buku anjing. Oh. Jago ya. Tapi Langsung gimana pun juga harus improvisasinya tuh cepet, gesit Tom. anjing. Bangsat. Gue nggak ngeluarin karena gue nggak ada bukunya. nggak gue sedikit cerita aja. Jadi waktu itu gue kelas sama itu, kebetulan gue waktu itu ada di situ, terus seinget gue sebelah lu deh Tom. Gue emang gak buka buku kan, gue gak buka Iya. buku, abis itu dia marahin lu, pas dia marahin lu, gue ambil buku kan. Apa pas dia marahin lu, dia bilang gini, itu tuh lihat tuh, Rabi aja udah buka buku. Iya. Aduh, kayak gue udah gak tahu lagi dah. Emang udah diincer berarti. Gue ada satu cerita juga masalah Iftong nih. Jadi dia kan kalau di kelas selalu megang HP ya kan, jadi kan nggak boleh, kalau di kelas itu nggak boleh megang HP kan, maksudnya kan ada saat-saat tertentu, dan si bangsat ini megang HP main game. Lagi pelajaran si doi tersebut tadi itu langsung lihat tuh matanya karena dia udah ngincer Iftong. Iya, Iftong, kamu HP pegang HP, bilang intinya gitu kan. Terus gue langsung panik dong. Waduh, nih HP bener-bener lagi dipegang kan. Ada jaket di bawah HP itu, ada jaket nih. Tiba-tiba nggak tahu caranya, akhirnya ngumpetin di dalam jaket kan. Ngumpetin di dalam jaket. Terus gue sebelah dia persis, inget banget gue. Terus dia bilang, enggak sih nggak main HP tuh, nggak main HP bu. Coba angkat jaketnya. Pas diangkat jaketnya kosong. Bilang gitu. Taruh di jaketnya, jaketnya surat deh. Taruh di jaketnya, habis itu coba jaketnya disingkirin. Pas disingkirin, di jaketnya di apa tuh, di gelar-gelar gitu loh, kayak di apa gimana sih? Kayak gelar baju gitu loh. Iya, iya. Dikepak. HP-nya hilang, bro. Bayangin aja, gue sebelah Gila emang. matanya aja nggak bisa ngeliat dia ngumpetin di mana. Itu hebat banget sih, bro. Hebat banget sih. Emang magician ya ini orangnya. Hebat dong. Misteri tuh. Sampai sekarang kita nggak ada yang tahu bro gimana tuh. Gak ada yang tahu. Luar biasa emang orang nih. Parah. Nggak ada, bro. Orang nggak sayang nggak HP. Gue sampai sebelahnya, anjing appreciate, gue langsung tepuk tangan gue di bawah meja tuh, tangan gue langsung tepuk tangan dia juga. Gue inget gue kibas di jaket kan, gue umpetin dalam jaket, gue kibas jaketnya bret gitu kan, tapi nggak jatuh HP-nya, nggak tahu kemana kan. Orangnya juga nggak tahu. Kayaknya gue sempet ketipu juga deh waktu itu. Lanjut yang cerita komitmen kelas tadi. Jadi pas komitmen kelas itu kan gue udah bilang kan, gue udah maksudnya gue udah sadar gue salah kan. Akhirnya gue inisiatif, gue nunggu momen ketika dia sendiri, dan kebetulan waktu itu dia lagi ke minimarket di dalam deket-deket Ancol sana lah. Gue ikutin, gue samperin kan. Akhirnya gue maksudnya ya karena dia lebih tua, gue menghormati dia juga kan. Jadi gue yang inisiatif duluan, gue salim sama dia, gue minta maaf yang tentang berantem kemarin, dan dia juga udah, maksudnya saat itu udah maaf-maafan lah. Jadi sampai gue tamat sekolah udah nggak ada masalah lagi. Nggak tahu nggak ada masalah atau memang dia males ada masalah lagi sama gue. Luar biasa sih. Perlu diapresiasi, buat minta maaf tuh nggak gampang loh. Iya. Jujur susah sih memang waktu itu. Gue deg-degan anjir, gue mau minta maaf ya, gue deg-degan. Tapi habis minta maaf itu leganya bukan main. Iya, bener banget sih, gue setuju.
sifat yang sangat satria dari Ifto ya. Benar. Baik sekali. Patut ditiru guys. Patut ditiru nih bro. Namanya jiwa minta maaf tuh emang susah sih sebenarnya. Patut ditiru ya. Berantemnya jangan. Bro, gue mau next topik nih. Gue pengen nanya tentang masalah percontekan waktu SMA sih. Lo pas banget sih waktu nyontek gitu. Contekku. Cerita-cerita pengalaman di nyontek lah waktu itu. Dan lu sadar gak sih lu melakukan hal yang salah sebenarnya waktu lu nyontek itu? Ya namanya kalau udah murid Badung bandel, ya udah sepaket sama udah pasti nyontek, itu udah nggak mungkin lepas. Udah gak mungkin lepas. Udah sepaket Sepaket. namanya nyontek. Udah pastilah kalau di SMA pokoknya di persekolahan bahkan perkuliahan, kalau udah namanya murid Badung nggak mungkin dia nggak nyontek. Bahkan murid yang nggak Badung pun nyontek. Ya kali kagak ya. Iya. Benar. Kalau momen nyontek gua banyak banget sih. Woi, Banyak Iya. banget ya. Banyak banget sih. ada highlight Boleh ya. dong spill the tea dong satu momen itu. Momen gua yang paling bener-bener gua ceritain yang epic dulu ya. Iya. Dulu Ada berapa? Ada berapa? kejadian nyontek gua yang paling keren lah. Masih banyak. Oke. Ada dua momen ketika gue lupa sih ulangan apa waktu itu, atau UTS atau UAS gue lupa. Bahkan nggak tahu ulangan deh. Gue nggak tahu ulangan kapan, Nggak tahu ulangan ya. UTS kapan. Oh, pokoknya tahu pas dibagi kertas gue udah kaget aja. Nggak pernah belajar. Apa nih? Gue sekolah mana nih? Jadi ada satu momen waktu itu, jadi posisi duduknya itu biasa urut absen, Oke. tapi nggak tentu urut absennya, kadang ke belakang, kadang ke samping. Oke. Kalau urut absennya ke belakang, gue hoki-hokian. Kadang gue di paling depan guru, atau enggak gue paling belakang. Udah gitu doang. Tapi kalau ke samping, gue udah pasti paling belakang. Jadi waktu itu kondisinya urut absen dari belakang. Kalau gue nggak salah, nomor satunya dari belakang. Woi. Kebetulan gue itu di 20-an karena nama depan gue S kan. Kalau nggak salah gue 21 deh absen gue lupa. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada satu baris itu isi 4-5 orang kan. Tapi di baris gue itu ada 4 orang. Yang paling depan itu adalah seorang bule, ya kan? Weh. Sekolah internasional sepertinya ya. Tinggal Yang paling internasional. depan itu Sekolah ada mana tuh? bule. Di belakang dia itu ada satu orang yang dibilang bandel enggak, tapi dibilang nggak bandel juga enggak, sedang-sedang lah. Dibilang nggak naik iya. Oh bukan, Dibilang nggak naik. Iya. ini sumber jawaban yang di belakang bule ini, sumber jawabannya. Oh. Yang dia kalau sumber ke jawaban. WC lah pokoknya. Oh. Si ini Sempat ada konflik juga ya sama Doi. ya Hey. itu bocah banget sih anjing. Lanjut. Jadi belakang si bule ini ada si Mr. Sleep, ya kan? Iya. Mr. Sleep. Di belakang Mr. Sleep ini ada si yang anaknya tukang ayam itu, Hey. Legend. yang tadi gua korbankan pas berantem. Baru belakang dia gua, dan sebelah, tapi ada satu bonus tambahan tim nih. Sebelah kanan gua si ini pala kotak lah, si pala kotak. Iyo. Siapa? Tahu. Ada kalau yang nyontek beginin kacamata. Oh, tahu tuh gua. Ya. Tahu tuh gua. Sekarang dia kalau nggak salah di Jepang apa di Cina ya, gue lupa. Kayaknya di Cina deh. Pokoknya Udah sukses lah. lah. Pokoknya udah sukses lah ya. Semoga sukses lah. Nah, itu kan gue dulu. Jadi tim intinya tuh di barisan gue kan. Si bule, yang si Mr. Sleep ini sumber jawaban, si anak tukang ayam gua, yang si muka kotak ini ya cadangan lah ibaratnya. Kadang dia minta, kadang enggak. Jadi tiap kali ulangan
Itu kan kalau ulangan di sekolah gue kan lama kan, bisa 2 minggu lah ya, kurang lebih ya, apa seminggu? Seminggu, Gua seminggu. Ya, seminggu cuma buat Sekitaran itu lah. 2 minggu kemarin. Jadi yang bule paling depan ini kerjanya ketawa-ketawa doang. Senyum senyum. Tahu-tahu jawabannya full aja. Gue nggak tahu gimana caranya kan. Akhirnya selama ulang itu gue perhatiin ini orang gimana caranya ya kan. Ternyata pas si Mr. Sleep ini ke WC, dia nengok ke belakang. Padahal Wih. yang gue ingat, dia duduk di depan guru. Tapi pas dia nengok ke belakang itu, masa guru nggak lihat? Gue aja nggak pernah berani nengok ke belakang kalau gue di depan guru. Tapi dia dengan pedenya dan dengan senyumannya itu, nengok ke belakangnya. Full sampai esai-esainya pun dicontek sama dia. Pedenya full, esainya full. Jadi biasanya kalau ulangan itu ada yang 90 menit, ada yang 45 menit ya, kalau gue nggak salah. Kalau misalkan 45 menit, ya 30 menit dia senyum-senyum. 15 menit melakukan tugas ya. Tiba-tiba full aja itu jawaban. Ternyata gue udah tahu caranya kan. Akhirnya gue minta dengan inisiatif gue juga nggak pernah belajar kan. Gue minta tolong ke dia. Woi bule, ya nggak perlu disebut lah namanya ya kan. Syarat tuh bule. Isyarat ya kan, bahasa isyarat. Pakai mulut apa segala macem. Gue minta tolong, suruh dia balik. Jadi ceritanya tuh si Mr. Sleep ini, dia tuh sebenarnya pelit jawaban. Kalau lu pada tahu, dia tuh sebenarnya pelit jawaban. Cuma ya kita ngerti lah ya, dia belajar setengah mati ya kan. Temen-temen bangsatnya tinggal nyonteknya 15 menit terakhir. Tahu nilainya jauh beda ya kan. Iya. Pasti Tahu kesel lah lah. pasti rasanya. Iya. Itu bullshit lah kalau lu bilang lu nggak masalah, pasti lu kesel lah. Lu usaha susah-susah. Nah jadi dia ini sebenarnya pelit jawaban. Tiap selesai dia ngerjain, dia tidurin itu kertas. Dia tidurin kertasnya, ditutupin jawaban PG sama esainya. Tapi si anak tukang ayam ini, jadi si Mr. ini tiap selesai dia pasti pura-pura tidur, nggak tahu ya dia tidur beneran atau pura-pura tidur. Biar nggak ditanyain kan. Mungkin pikiran dia biar dia nggak ditanyain. Ternyata salah bro, ditendang-tendang sama si anak tukang ayam ini biar mau nggak mau bangun dong. Soalnya kalau nggak dikasih pulangnya nggak selamat ya. Iya. Masalahnya bisa dibilang ini orang pentolan di sekolah kan, legend sekolah ini kan. Berarti udah nggak naik sekali kan. Masa dia tuh udah lebih banyak lah. Angkatan atas itu masa dia semua kan. Oh nggak mau ditendangin terus kursinya dia bangun dong ya kan. Apalagi dengan pas dia bangun ya kan, kepalanya naik ke atas, depannya seorang bidadari bule ya kan. Nggak mungkin lah nggak luluh ya kan. Jadi dia nggak mungkin, dia nggak mau disalahin kali kalau ketahuan nyontek. Jadi dia pura-pura ke toilet. Selalu dia pura-pura ke toilet. Jadi dia pasrah dengan jawabannya. Mau diapain? Jadi tugas si bule ini, pas si Mr. Sleep ini ke toilet, dibalik lah, dibuka itu jawaban PG sama esainya. Dia nyontek di belakang, dan si anak tukang ayam ini dinyontek dari belakang situ kan, kelihatan kan kalau PG gitu kan, disalin. Iya. Selesai dia nyalin, si anak tukang ayam ini dia oper ke gua. Caranya gini, itu PG ada 5 kan, ada 5 jawaban kan, A sampai E. Ada cara. Jadi, karena gue duduk di belakang dia, tangan dia di belakang leher. Dari depan nggak terlalu kelihatan kan ngapain, di belakang leher. Kalau 1A, 2B, 3C dan seterusnya lah. Ya pokoknya gitu. Pakai kode ya. Ya gitu terus kan. Itu bener-bener dari nomor 1 sampai 40. Gak ada yang gue isi. Bener-bener 1 sampai 40. Semuanya. Udah tuh gue kasih ya kan. Selesai gue kasih.
kanan gue ini si cadangan ini kadang minta gue kasih juga kan, tangan gue tutup ya cara biasa lah, tangan tutupin soal terus gue kasih lewat tangan kan, 1A 2B gitu-gitu kan. Itu berjalan setiap ulangan lah pokoknya, nggak pernah nggak berhasil cara itu. Pokoknya kerjasamanya udah apik Wah, banget. itu udah parah banget Kak. Ada jadi misalkan ini guru rada killer ya kan, nggak pernah tidur lah ketika ngawas terus ngelihat ke depan terus. Cara ngalihinnya gue inisiatif dengan kode-kode mata dan mulut gue, si bule ini ngerti. Jadi gue kodein, woi bule, gue alihin perhatian, lu buka soalnya biar kelihatan jawaban PG-nya ya kan, karena ditutupin terus tuh sama soal sama si Mr. Sleep ini. Gue maju ke depan kan, rada deg-degan dikit, gue tutupin tuh muka guru pakai soal kan, langsung gesit itu bule ngebalik jawaban ya kan. Ngebalik jawaban. Ada roll-roll ya. Si Mr. Sleep ini mungkin udah pede kali ya, guru rada killer kan, jadi dia fine-fine aja gitu kan, ditinggal ke toilet. Dia pikir nggak mungkin pada berani juga karena ini guru ngeliat ke depan terus. Ternyata salah bro. Miss ya. Lain dari toilet, gue inget banget muka dia kaget. Muka dia kaget, hah? Terus dia ngeliat ke gua sama anak tukang ayam, dia geleng-geleng. Masih anak tukang ayam. Gila. Dia geleng-geleng. Jadi kalau gurunya killer, gua ngalihin perhatian, si bule ini yang ngebuka soalnya biar jawaban si Mr. Sleep ini kelihatan. Oke. Tapi gue boleh kasih ini ya dari insight gue ya. Begitu gue kalau kan gue pasti Oh, di iya, depan. Jadi kalau ngerjain tuh gue liat ke arah pojok depan tuh itu strategi gila bro. Sumpah. Pergerakannya halus banget kamu. Dari sistematika dia oper jawaban sampai lu nggak tahu soal lo di mana tau ya. Saking tuker-tukeran waktu. Jadi waktu udah mau menit-menit terakhir tuh dia tuh nggak tahu soalnya di mana ya tau ya. Apa soal apanya? Soal udah muter di orang-orang tim lu itu. Oh iya. Kerjasamanya apik ya. Karena jawabannya ditulis di soal itu. Gitu. Itu cukup gila sih yang jadi epic juga waktu zaman SMA.